Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bengkulu Tuna Hunter. Hai guys, jangan lupa subscribe guys, subscribe, tekan tombol merah, gratis guys, subscribe, jangan lupa subscribe guys, gratis guys. Jadi kali ini saya mau berbagi informasi ke saudara-saudara semua, khususnya kepada TKI yang lagi kerja di luar sana, yang punya rencana untuk pulang ke Indonesia dalam waktu dekat ini, karena pemerintah telah menetapkan peraturan dari tanggal 29 sampai 31 itu, jika ada WNI, TKI atau bahkan warga asing yang masuk ke Indonesia itu harus melakukan karantina selama 5 hari. Jadi peraturan tersebut berlanjut setelah tanggal 1 sampai tanggal 15 Januari 2021. Adapun hal-hal yang harus kita perhatiin dan hal-hal yang harus kita siapkan untuk kepulangan kita ke Indonesia, di antara lain yaitu yang pertama sudah pasti paspor. Kemudian ada hasil tes PCR-nya. Terus udah pasti tiketnya dong. Kalau nggak ada tiket gimana mau pulang, ya kan? Oke, karena saya sendiri kemarin pulang dari Hawaii karena saya bekerja di kapal ikan, di kapal longline Hawaii. Jadi karena sudah habis kontrak, saya pulang. Kebetulan di saat masa pandemik ini dan ada peraturan dari pemerintah tersebut tentang mengenai perihal jika ada WNI dan warga asing yang masuk Indonesia dari tanggal 29 Desember sampai 15 Januari itu harus dikarantina. Otomatis saya kena dan harus dikarantina karena saya pulang itu tanggal 10 waktu Hawaii gitu kan. Karena di Hawaii tanggal 10, otomatis di Indonesia tanggal 11. Jadi saya sampai di Indonesia itu tanggal 11 Januari. Nah, jadi apa aja sih yang harus kita perhatiin kalau kita mau pulang ke Indonesia? Yang tadi saya udah sebutin yang hal-hal yang harus kita persiapin itu tadi, paspor, hasil tes PCR kita, pakai masker. Dan yang pertama yang harus saya tekanin ke saudara-saudara semua yang mau pulang ke Indonesia, terutama kalau di bandara. Kalau di bandara Indonesia, karena itu tujuan akhir kita, jadi kita nggak perlu ngantri-ngantri lagi untuk menunggu ininya, cuman kita ngantri nanti setelah kita sudah sampai di titik di mana di sana sudah ada petugas-petugas tertentu untuk mengambil dokumen kita. Yang saya lihat waktu di bandara di Hawaii itu masih kurangnya kesadaran terhadap social distancing. Jadi mereka semuanya pakai masker, cuman untuk social distancing sendiri mereka kurang menyadari itu. Jadi saya harap lebih berhati-hati lagi untuk di bandaranya. Kemudian untuk transit, kemarin kita dari Hawaii itu transit langsung ke Jepang. Alhamdulillah dapat langsung ke Jepang. Jadi waktu sampai di Jepang, karena untuk kita mungkin karena dari Hawaii-nya sudah dibantu sama imigrasi, dari kita pulang, dari pelabuhan sampai ke bandara itu jadi dijemput sama pihak imigrasi. Jadi check in segala macam itu semuanya diurus sama imigrasinya. Sampai kita di gate pun itu kita diantar sama pihak imigrasinya. Itu dia ngelepas kita kalau kita udah masuk pesawat. Jadi pada saat kita sampai di Jepang, jadi setelah kita sampai di Jepang, kita itu termasuk penumpang spesial gitu. Kenapa penumpang spesial? Karena pada saat sampai di Jepang, nama kita bertiga, nama saya, nama teman saya 2 lagi yang pulang juga dari Hawaii itu dipanggil duluan. Terus
kita langsung diarahin untuk check in. Setelah check in, kita langsung diarahin juga ke gate-nya. Jadi kita di waktu itu ada waktu sekitar 1,5 jam di Jepang. Nah, setelah itu di Jepang, setelah waktu keberangkatan sudah tiba, kita masuk ke pesawat. Nah, di situ kita langsung disodorin suatu seperti form ataupun formulir yang wajib kita isi karena Indonesia tujuan terakhir kita, jadi kita harus isi itu. Nah, adapun form yang dikasih itu adalah kertas kuning seperti ini. Kertas kuning seperti ini, bisa dilihat. Bisa, oke. Nah, itu harus kita isi semua dan kita harus mengisinya seakurat mungkin. Jangan sampai ada salah gitu, baik dalam penulisan, nomor paspor ataupun segala macam. Dan satu lagi udah pasti ada form dari imigrasinya. Nah, itu juga harus kita isi. Nah, setelah kita sampai di Indonesia, kita langsung turun. Nah, pas kita turun dari pesawat, itu kita langsung diarahin ke jalan keluar. Jadi di sana kita diarahin keluar, di satu titik-titik tertentu sudah ada petugas yang menunggu kita. Dan situ juga sudah banyak kursi-kursi tempat kita duduk untuk ngantri. Nah, di situ kita dikasih form lagi, yaitu warna putih seperti ini. Nah, ini adalah form hasil pemeriksaan kesehatan. Kita cukup ngisi nama, umur, jenis kelamin, nomor paspor, terus number flightnya. Nah, terus di bawahnya itu kita nggak perlu isi karena di bawah ini diisi oleh petugasnya. Jadi kita cuma ngisi nama, umur kita, terus jenis kelamin kita, nomor pesawat, sama nomor paspor. Nah, setelah itu kita berjumpa lagi sama petugas selanjutnya. Nah, di sana kita harus menyerahkan hasil tes PCR kita, form putih ini, form kuning ini, boarding pass terakhir, dan kita bakal dikasih seperti bisa kita bilang ini formulir untuk hotel karantina. Di sini ditulis Wisma karantina, bisa dilihat. Nah, ini cuman untuk tanda saja bahwa kita sudah kebagian hotel, cuman kita tidak dikarantina di wisma tersebut, kita dikarantina di hotel. Nah, setelah kita sudah melewati semua ini tadi, dokumen ini tadi sudah kita serahin, sudah diisi, kemudian dikembaliin lagi sama petugasnya, kita bisa langsung keluar, langsung mengambil bagasi kita. Nah, setelah kita ngambil bagasi kita, itu kita langsung diarahin ke bis. Jadi kita langsung naik bis, kita nggak perlu ngurusin bagasi kita setelah kita sampai bis, cukup bawa aja bagasi kita, koper-koper kita ke deket ke bis pakai trolinya itu, tinggalin aja di situ, kita langsung naik aja ke bisnya karena bagasi kita sudah diurus sama mereka gitu, sama petugasnya ya kan. Nah, setelah udah di bis kita langsung jalan ke hotel. Di situ kita belum dikasih tahu di mana hotelnya, cuman pada saat bis mau berangkat nanti petugasnya kasih tahu kemana kita akan dibawa, ke hotel mana, daerah mana gitu. Oke, jadi setelah kita sampai di hotel, yang pertama kali petugasnya lakuin itu bagasi kita yang pertama dikeluarin, karena bagasi kita nanti bakal disemprot pakai cairan apa gitu, seperti sejenis sanitizer gitu kan, untuk menetralisir mungkin adanya virus atau apa gitu kan, menjaga-jaga. Jadi kita dipanggil 5 orang keluar bertahap. Pertama 5 orang, terus 5 orang lagi gitu. Nah, kita langsung masuk hotel.
Di situ kita langsung check in di hotelnya. Dimana di situ kita juga ngantri juga karena banyak juga kan. Tergantung hotelnya. Kalau hotelnya gede, udah pasti tempatnya luas juga buat ngantrinya. Kebetulan saya di sini di Hotel Ibis Gading Serpong. Hotelnya kecil, jadi tempatnya juga lumayan sempit. Jadi harus antri dan nggak berdesak-desakan juga sih. Tinggal gimana kita aja ngebawa diri kita gitu, harus jaga jarak juga. Kita udah disediain kursi di sana. Nah, di situ kita ngantri untuk check in dan ngisi formulir. Nah, di sini yang banyak teman-teman semua bertanya, gratis nggak sih di hotelnya? Karantinanya gratis nggak sih? Karantinanya itu segala biayanya itu ditanggung sama pemerintah, khusus untuk warga Indonesia. Khusus untuk warga Indonesia. Jadi untuk warga asing itu mereka wajib bayar, termasuk hotel 5 hari, tes PCR-nya 2 kali. Nah, itu mereka harus bayar. Hotel, tes PCR, terus materai. Itu materainya 15.000 karena materainya 2. 15.000. Terus hotel, PCR-nya kalau nggak salah kemarin itu sekitar 3 jutaan lebih. Untuk 5 hari, tes PCR-nya 2 kali. Jadi kan di sini saya sudah 3 hari sama ini. Jadi tinggal 2 hari lagi bisa pulang ke rumah. Nah, pas kita baru nyampe, saya nyampe di hotelnya itu jam 3 pagi. Nah, jam 3 pagi, jam 2 sorenya kita langsung tes PCR lagi. Gitu. Nah, di situ kita cuma harus siapin uang 15.000 untuk materainya, khusus untuk WNI. Nah, dalam arti TKI gitu kan, mahasiswa gitu juga. Nah, di situ kita gratis, cuman kebanyakan, sebagian ada beberapa orang yang dia nggak mau dibayar oleh pemerintah karena dia merasa dia sanggup untuk bayar. Nggak ada masalah, kenapa enggak kalau dia punya uang. Nah, cuman saya sendiri, karena di situ saya ditanya, bagaimana Pak untuk administrasinya, mau dibayar sendiri atau mau diserahkan ke pemerintah? Terus saya tanya, diserahkan ke pemerintah dalam arti seperti apa nih? Jadi Bapak nggak perlu bayar, cuman kita harus isi formulir surat pernyataan tidak mampu. Jadi surat pernyataan tidak mampu bahwa kita tidak mampu untuk membayar biaya hotel, tes PCR-nya 2 kali. Kalau cuma materai kan mungkin kita pulang ada nyimpen rupiah, bisa lah gitu. Cuman kadang kan kita nggak ada nyimpen rupiah, kita pulang paling persiapan bawa dolar, $100 untuk dipegang doang gitu kan. Padahal nggak beli apa-apa di jalan gitu. Nah, kemarin saya sudah tes PCR sekali. Kalau nggak salah 3 hari setelah itu besok itu tes PCR lagi. Nah, kalau tes PCR besok negatif lagi, alhamdulillah kita boleh pulang besoknya setelah 5 harinya, setelah kita menyelesaikan 5 hari karantinanya. Nah, jadi itu dia tadi yang mau saya sampaikan, yang mau saya bagi sama teman-teman yang TKI di luar sana ataupun mahasiswa yang di luar sana yang punya rencana untuk pulang ke Indonesia ataupun yang sudah berkeluarga yang ingin pulang ke Indonesia, ngajak saudaranya ataupun keluarganya pulang ke Indonesia yang sudah menjadi warga asing. Nah, yang harus diperhatikan itu tadi, tolong di jalan protokol kesehatannya dipatuhi. Pas ngantri kalau bisa jangan sampai berdesak-desakan. Karena waktu di Hawaii kita ngantri itu masih kurang banget kesadaran untuk perihal social distancingnya. Kalau untuk masker semuanya pakai masker.
Nah, begitupun di Jepang. Di Jepang juga alhamdulillah, kalau di Jepang mereka sangat mematuhi protokol kesehatan tersebut gitu. Mereka nggak mau berdempet-dempet. Nah, cuman kebetulan waktu kita transit terakhir kan kita tujuan terakhirnya ke Indonesia. Jadi sebagian ada juga orang Indonesia yang kita ketemu di sana pas di Jepangnya gitu. Itu aja yang mau saya bagi, dan nggak perlu khawatir, waduh karantina nih gimana nih gitu, apa aja nih yang perlu disiapin. Nah itu tadi yang saya sebut. Yang pertama ya udah pasti paspor, terus hasil tes PCR-nya, itu aja sih. Tiket udah pasti, kalau nggak punya tiket gimana mau pulang ya kan, tiket. Nah untuk teman-teman pelaut yang khususnya di Hawaii, yang semuanya diurus sama ownernya, dan ke bandaranya pun dijemput sama imigrasi, sampai ke gate-gate-nya, sampai ke boarding pass-nya juga ditungguin gitu sama imigrasinya. Nggak usah khawatir, karena semuanya kita nanti dibantu sama mereka gitu. Cuman untuk yang lain, yang mahasiswa ataupun TKI yang di negara lain, saya juga nggak tahu kan gimana di sananya gitu. Nah itu dia tadi, yang pertama itu paspor, terus hasil lab tes PCR-nya, terus ngisi form putih ini, yaitu hasil pemeriksa kesehatan pas ini waktu di Indonesia. Kartu kuning, di sini juga ada kartu kewaspadaan kesehatan, health alarm card, terus boarding pass-nya. Terus di sini juga ada cuma sekedar tanda bukti bahwa kita sudah kebagian hotel. Tapi di sini tertulisnya Wisma. Mungkin Wisma Atlet, tapi kita nggak dikarantina di sana. Oke, itu dia tadi informasi dari saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Dan satu lagi, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, selalu cuci tangannya, pakai hand sanitizer ya. Semoga kita diberi kesehatan, selalu dalam lindungan yang maha kuasa, bisa pulang ke rumah, kembali bertemu dengan keluarga, sudah pasti. Saya juga udah gak sabar nih mau ketemu sama keluarga, udah kangen banget. Cuman mau gimana lagi, karena peraturan dari pemerintah seperti ini, karena kita sebagai warga Indonesia yang baik, jadi kita harus mematuhi perintah, mematuhi peraturan pemerintah. Oke guys, itu dia tadi. Maaf kalau belepotan, ngomongnya belepotan. Semoga kalian bisa mengerti, dan apalagi apa aja sih yang harus diperhatiin. Terus dokumen-dokumennya yang harus disiapin apa aja, tadi udah saya sebutin. Nah, sekarang saya ulangin lagi. Ada paspor, hasil lab tes PCR-nya, terus kartu kuning ini harus diisi. Nanti kalian juga pasti bakal dapat kok kalau kalian mau pulang. Terus putih ini formnya, kartu tanda hotelnya bahwa kita sudah kebagian hotelnya. Mana di fokusnya, fokus. Nah tuh. Oke, itu dia tadi. Saya harap kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagi. Semoga kalian sehat selalu. Untuk kalian yang ada rencana untuk pulang ke Indonesia, semoga dilancarkan perjalanannya. Selamat sampai di tanah air. Oke, see you on the next video. Bye.